Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim di babak final Liga Champion. Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di akhir musim, tepatnya di matchday ke-25 kompetisi Liga. Dan hari ini tim saya akan melakoni dua laga final. Nah, yang pertama kita akan menghadapi White FC di babak final Liga Champion. Dan yang kedua kita akan menghadapi Ovario MS, salah satu tim terkuat yang ada di kompetisi Liga musim ini guys. Dan jika kita mampu mengalahkan mereka, otomatis kita sudah dipastikan mengunci gelar juara Liga. Tentu, ini adalah misi yang cukup sulit, apalagi saya sedang kecewa berat setelah tim utama saya, FC Buteng, sudah dipastikan gagal mempertahankan gelar juara musim ini guys. Ya, tim saya harus puas finish di posisi 2 klasemen Liga dan hanya bisa jadi semifinalis Cup dan juga jadi semifinalis Liga Champion. Jadi musim ini adalah musim terberat saya dalam 16 musim terakhir guys, karena biasanya minimal saya bisa membawa pulang satu trofi, tapi kali ini semuanya lepas guys. Tapi kita harus melupakan hal itu karena ada hal yang lebih penting yang harus saya pikirkan hari ini guys, yaitu membawa Real Madrid kembali mengangkat trofi skuading besar dan memastikan kita bisa segera mengunci gelar juara Liga musim ini. Jadi setelah menelan kekalahan yang cukup menyakitkan di babak semifinal Cup setelah ditundukkan Dayak Meratus FC dengan skor telak 5-2 di leg pertama, dan kemenangan atas Dayak Meratus di leg kedua tidak serta-merta membuat pemain saya bahagia karena kita tetap tersingkir dengan agregat 7-5 guys. Tapi setelah kekalahan di Cup, Madrid akhirnya bisa kembali menemukan kepercayaan diri penuh di leg pertama babak semifinal setelah menundukkan Miami FC dengan skor telak 4-1 di kandang sendiri. Tapi naas guys. Di leg kedua justru Miami FC bermain lebih percaya diri dan sempat membuat pemain Real Madrid kewalahan. Bahkan kita sempat tertinggal 5-0 di menit ke-65 guys. Waduh. Dan untuk full matchnya sudah saya tayangkan di sesi live beberapa hari yang lalu. Tapi beruntung guys, perubahan taktik yang saya terapkan di babak kedua akhirnya berhasil membuat pemain Real Madrid sedikit bisa bernapas lega karena akhirnya kita mampu mengemas 2 gol di akhir babak kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak extra time. Tapi tidak cukup sampai di situ, kedua tim sama-sama bermain terbuka hingga gol kembali tercipta untuk kedua kesebelasan yang membuat pertandingan harus ditentukan lewat babak adu penalti guys. Dan Real Madrid pun akhirnya sukses menyingkirkan Miami FC di babak adu penalti dengan skor tipis 4-3 dan lolos ke babak final untuk menghadapi White FC, tim asal Italia. Ya, dari segi kualitas keseluruhan mereka sedikit lebih diunggulkan, apalagi White FC punya kualitas pemain yang sama rata di semua area. Tentu, saya rasa mereka cukup difavoritkan untuk bisa mengalahkan tim saya dan meraih gelar juara. Terlebih kali ini tim saya tidak diperkuat oleh salah satu pemain tengah andalan saya karena mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua. Jadi terpaksa di babak final kali ini saya akan menggunakan skema taktik, strategi, dan formasi yang berbeda dengan formasi yang sering saya gunakan sebelumnya. Nah, rencananya hari ini saya akan menerapkan skema formasi 3-5-2 ala timnas Indonesia ketika berhasil mengalahkan Filipina beberapa hari yang lalu guys. Nah, tentu teman-teman penasaran kira-kira sebagus apa sih formasinya jika diterapkan di dalam game Top 11. Untuk itu, buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, satu lagi dan saya ingatkan buat para marga yang kebetulan nonton video ini, khususnya yang masih punya jari tangan, entah itu jempol, jari telunjuk, atau jari manis yang masih sehat walafiat, belum kram, apalagi patah tulang, yuk dukung channel ini agar terus berkembang lebih baik ke depannya dengan cara like, komen, maupun subscribe. Ya, sesimpel itu. Dan saya rasa 3 sentuhan manis tersebut tidak akan membuat tangan kamu cedera. Oke, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat para warga yang telah mendukung saya. Dan saya doakan semoga tim yang teman-teman kelola bisa selalu meraih gelar juara di setiap musimnya. Oke guys, jadi kurang lebih untuk formasinya seperti ini ya guys ya. Tapi karena pertandingan yang akan saya hadapi adalah sebuah final besar,
Jadi saya harus memastikan persiapan tim saya luar biasa bagus. Ya, itu adalah hal yang sangat-sangat penting di game Top 11. Nah, tadi pagi jauh sebelum pertandingan ini, saya sudah melatih tim sebaik mungkin untuk mendapatkan form latihan maksimal 16 kali 4. Entah itu form latihan menyerang, bertahan, penguasaan, maupun form latihan fisik serta mentalnya guys. Selain itu, saya juga harus memastikan kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang saya tempatkan memiliki kondisi yang bugar dan moral pemain yang mantap. Dan saya juga sudah memastikan setiap pemain sudah memiliki bonus ketajaman maksimal yang akan membuat mereka bermain lebih percaya diri di babak final yang akan segera berlangsung beberapa menit lagi. Tentu persiapan sebagus ini memang tidak bisa menjamin tim kita bisa dengan mudah meraih gelar juara, karena saya rasa lawan yang akan kita hadapi juga punya persiapan yang sama atau mungkin punya persiapan yang jauh lebih bagus dari tim kita. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan jangan pernah meremehkan tim yang akan kita hadapi, apalagi di babak final seperti ini. Semua tim tentu memiliki peluang yang sama untuk bisa meraih gelar juara. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Real Madrid versus White FC di babak final Liga Champions musim ini. Dan mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Tapi seperti biasa, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita ngopi biar kita hoki. Mantap. Oke, kick off babak pertama akan segera dimulai. Real Madrid menguasai kick off babak pertama. Dan kita lihat apakah manajer dari White FC hadir di sisi lapangan atau tidak. Dan tentu ketika manajer lawan hadir, ini akan membuat kans kita meraih gelar juara akan semakin sulit pemirsa. Ternyata manajer lawan tidak terlihat hadir. Kali ini ada Pascuez di sana. Rodrigo, gol! Satu sepakan voli yang luar biasa dari Rodrigo membawa Real Madrid unggul 1-0 atas White FC pemirsa. Satu gol cepat diciptakan oleh Real Madrid, tapi jangan senang terlebih dahulu karena bisa jadi justru tim lawan akan comeback di laga kali ini. Pascuez kali ini umpan pada Rodrigo. Baik sekali, Vinicius Junior melebar dan Luka Modric sayang sekali terlalu terburu-buru. Luka Modric melakukan sepakan yang tidak terarah tadi, dan makanya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan dari White FC. Skor 1-0 pemirsa. Madrid kembali melakukan tekanan dari area tengah. Camavinga umpan melebar ke sisi sebelah kanan, ada Pascuez. Bagus, Vinicius Junior, gol! Vini berhasil mencetak gol yang sangat baik di laga kali ini. Di menit ke-10 skor sudah 2-0. Akankah Madrid bisa mengangkat trofi si keping besar dengan cukup mudah, atau justru kita akan kebobolan di babak kedua? Kali ini Vinicius Junior kembali mendapat satu kesempatan, tapi sayang sekali tembakan keras dari jarak yang dekat. Oh, lebih dulu terjebak offside ternyata pemirsa. Pergerakan yang cukup baik dari 3 pemain bertahan yang ditempatkan oleh White FC. Di menit ke-13 skor 2-0, Real Madrid memimpin atas White FC. Kali ini giliran White FC membangun serangan. Umpan ke tengah, De Oliveira, ada Hodgmans, umpan kepada Moreira dos Santos. Di sana berbahaya. Moreira, walalala, ini di put asem. Astaga, satu gol tercipta dari Moreira dos Santos berhasil membuat jala Real Madrid bergetar di babak pertama. Skor 2-1. White FC berhasil menciptakan satu peluang yang sangat baik. Satu serangan langsung dimanfaatkan dengan sangat luar biasa. Ada Toni Kroos di sana. Tembakan Toni Kroos masih melambung keluar lapangan dan tidak menghasilkan gol pemirsa. Skor 2-1. White FC berhasil memperkecil ketertinggalan. Tendangan sudut kali ini akan berbuah gol. Kita perhatikan, berbahaya, tanduk saja. Araujo nyaris saja menciptakan satu peluang untuk menyamakan kedudukan, tapi beruntung tandukannya masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Real Madrid yang dikawal oleh Thibaut Courtois. Untuk ball possession kita masih unggul atas tim lawan, tapi jangan senang terlebih dahulu. Kita lihat umpan jauh ke depan, berbahaya. Oliveira kembali menguasai bola. Oh, nyaris saja Thibaut Courtois beruntung berhasil menangkap skuit pundar. Tembakan keras Oliveira dos Santos masih bisa diamankan dengan cukup mudahnya pemirsa. Menit 31, skor 2-1. Kita lihat manajer dari White FC terlalu meremehkan Real Madrid dan nyaris tekanan demi tekanan dilakukan oleh White FC.
di babak pertama, tapi beruntung Thomas lebih dulu terjebak offside pemirsa. Sepakan jarak dekat tadi masih bisa diblok dengan sangat luar biasa oleh Thibaut Courtois. Oke, kali ini ada serangan kembali dilakukan oleh White FC. Ada Sina, umpan lebar, Dos Santos, bagus sekali Moreira. Dos Santos kali ini terjebak offside pemirsa. Ya, tadi dia agak sedikit risih mungkin dengan rekan setimnya yang melakukan senggolan terhadap Dos Santos hingga ini terjebak offside. Satu kesempatan dari situasi bola mati. Oke, tidak ada gol yang tercipta. Tadi teman-teman bisa lihat di sini saya menerapkan taktik dengan mental tim menyerang. Kemudian kita coba lewat dari sisi sebelah kanan di mana ada Pasquez yang bermain cukup bagus di laga kali ini pemirsa. Lemparan ke dalam, Araujo, Oliveira kembali, ada Jensen di sana. Coba melihat penjagaan kembali pada Oliveira. Jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Toni Kroos. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Thomas kali ini mengambil speed bundar, ancang-ancang Thomas. Kita lihat, oh nyaris saja. Tapi beruntung sepakan Thomas masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Real Madrid. Menit 43, skor masih 2-1. Kali ini Camavinga, umpan pada Luka Modric di sisi sebelah kiri. Umpan pendek saja berhasil direbut dan menghasilkan serangan cepat. Ada Johnson, umpan pada De Oliveira, berbahaya. Moreira satu sempat terobosan. Ada Thomas di sana sendirian tanpa pengawalan Thomas, berbahaya dan gol tercipta. Sayang sekali, satu kesempatan berhasil dimanfaatkan dengan sangat luar biasa oleh Thomas yang dengan satu sentuhan kaki kirinya mampu menyamakan kedudukan di babak pertama dan skor menjadi 2-2 pemirsa. Real Madrid dihukum dengan kesalahannya sendiri. Kita perhatikan serangan terakhir, ada Thomas di sana, beruntung sekali. Hodgman lebih dulu terjebak offside dan satu kesalahan tadi, umpan pendek yang diberikan oleh Luka Modric berhasil dipotong dan menghasilkan serangan bercepat yang menjadi petaka luar biasa untuk lini pertahanan Real Madrid pemirsa. Oke, kali ini Rudiger akan bergeser posisinya ke samping. Dia sepertinya kurang cocok bermain di tengah. Jadi Militao akan bermain di tengah, Yuwono akan bermain di sisi sebelah kanan. Kita lihat apakah dengan perubahan taktik, strategi serta formasi kita akan mampu mencetak gol kembali ke gawang White FC. Oke, ini saya lumayan bingung juga. Kita sudah sempat unggul tadi di menit ke-10 2-0, tapi ternyata White FC bermain sangat luar biasa. Jadi kita terpaksa harus melakukan perubahan skema, taktik, strategi maupun formasi di babak kedua pemirsa. Semoga saja nanti kita bisa mencetak minimal satu gol lagi ke gawang mereka. Dengan formasi 3-4-3 Diamond yang diterapkan oleh White FC, mereka berhasil membungkam supporter dari Real Madrid yang sempat tersenyum, tapi hasilnya mereka ternyata bermain sangat luar biasa. Ada Pasquez menggiring bola dari tengah lewat penjagaan Pasquez. Satu kesempatan lewat sepakan kaki kiri dari Pasquez masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang FC pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-2. Oke, kita coba berikan bonus latihan kondisi di babak kedua. Ada Oliveira, umpan terobosan masih bisa dipotong. Toni Kroos, umpan ke tengah, Jude Bellingham. Kita lihat, mencoba melihat penjagaan, umpan terobosan terlalu lama. Bellingham tidak mampu memberikan umpan yang baik pada Vinicius Junior. Skor 2-2, satu drama kembali tercipta di babak final pemirsa. Rumkabo, Eder Militao, umpan pada Camavinga, jauh ke depan. Bellingham yang dituju, bagus sekali, dan satu lagi kesempatan gagal dimaksimalkan dengan baik. Sepakan Bellingham dari jarak yang cukup dekat masih melambung keluar lapangan pemirsa. Tidak ada gol yang tercipta, skor masih 2-2. Kali ini Real Madrid kembali melakukan tekanan. Ada Camavinga, Bellingham, umpan ke sisi sebelah kiri, Umkabi, Vinicius Junior, Luka Modric dari jarak yang cukup dekat dan gol. Luka Modric luar biasa, satu kesempatan tidak disia-siakan pemirsa. Satu gol tercipta lewat sepakan kaki kanan yang sangat baik di laga kali ini. Skor 3-2, Real Madrid memimpin atas White FC kali ini. Satu lagi kesempatan untung masih belum bisa dimaksimalkan oleh White FC di babak kedua. Skor masih 3-2 pemirsa. Luar biasa, drama kembali tercipta di babak final Liga Champions musim ini pemirsa. Araujo, umpan kepada Avelar. Araujo kembali, tengah ada Jensen di sana, dibimbing oleh Camavinga, berhasil direbut. Main yang luar biasa. Oke, satu lagi kita akan memberikan perubahan taktik dengan mental tim, gigi menyerang.
Dengan gaya tekanan tinggi dan gaya tackle keras, kita harap kita tidak kebobolan lagi pemirsa. Nah, Rumkabu berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat, cukup berbahaya, akan ke berbuah gol. Moraes dos Santos, umpan pada Johnson di sana, umpan terobosan, ada Holtzman di sana, berbahaya dan bagus sekali Holtzman. Lebih dulu terjebak offside. Ya, hanya ada satu pemain bertahan dan Holtzman berdiri sendirian di sana pemirsa. Nyaris saja WTFC ciptakan satu peluang yang sangat-sangat berbahaya. Andai tidak berbuat offset, kemungkinan kita akan kebobolan lagi di babak kedua. Menit 85 kita akan kembali memberikan bonus latihan kondisi, di mana kita lihat Daroca, penjaga gawang dari White FC pemirsa, bermain kurang baik di laga kali ini. Tekanan kembali dilakukan oleh Oliveira, Johnson, umpan pada Charles akan berbuah gol, berhasil dipotong oleh Rumkabu, umpan ke tengah, ada Camavinga di sana, Pasquez yang dituju, kita lihat Camavinga kembali, ada Bellingham, mungkin beberapa terobosan, Toni Kroos sendiri di sana, bagus sekali Toni Kroos, shit, lagi-lagi pemain Real Madrid tidak mampu memaksimalkan peluang yang didapatkan dari situasi yang cukup baik. Serangan balik pun gagal pemirsa. Nah, Antonio Rudiger umpan pada Luka Modric, menggiring bola melewati penjagaan Modric, bagus sekali Modric, Luka Modric dan put is it. Kirain bakal berbuah gol kembali lewat situasi bola rebound, tapi ternyata penempatan posisi yang cukup baik dari lini pertahanan FC berhasil mengagalkan sepakan bola rebound yang didapatkan oleh Luka Modric pemirsa. Jody Bellingham, kita lihat ada Pasquez di sana melewati penjagaan Pasquez, idih. Aduh, digempur satu demi satu, tapi lagi-lagi tidak ada gol yang tercipta di akhir babak kedua kali ini pemirsa. Serangan terakhir dilakukan oleh Real Madrid di Camavinga, umpan pada Eder Militao, ada Iwono kali ini. Kita lihat mencoba untuk melakukan build up dari lini pertahanan. Toni Kroos umpan jauh ke depan, Bellingham dituju, bagus sekali. Pertahanan yang sangat baik dari Velta berhasil mengagalkan serangan yang dilakukan oleh Real Madrid pemirsa. Menit 89 kita lihat dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Real Madrid berhasil menundukkan White FC dengan skor tipis 3-2 di babak final Liga Champions musim ini pemirsa. Ya, alhamdulillah akhirnya kita mampu mengangkat trofi si kuping besar setelah di musim sebelumnya kita gagal di babak final, dan ini adalah final kedua Real Madrid musim ini. Ya, jadi setelah di musim sebelumnya gagal, akhirnya musim ini kita berhasil meraih gelar juara yang sangat istimewa tentu saja, karena ini adalah pencapaian yang sangat-sangat sulit, di mana di babak semifinal kita sempat kesulitan untuk bisa menundukkan Miami FC, dan di babak final kita hampir saja menelan kekalahan, tapi beruntung ada Luka Modric yang menjadi penentu kemenangan di menit ke-65 lewat gol yang sangat luar biasa. Dari ball possession di sini kita bisa perhatikan bahwa Real Madrid unggul atas White FC 61 berbanding 39, dan untuk total percobaan tembakan cukup berimbang, 15 kali percobaan tembakan dari Real Madrid, 6 tepat sasaran dan 3 berbuah gol, sementara White FC melakukan 15 kali percobaan tembakan, 8 tepat sasaran dan 2 berbuah gol. Jadi mereka lebih banyak melakukan tembakan yang mengarah ke gawang. Tapi beruntung di sini untuk penjaga gawang dari Real Madrid bermain sangat luar biasa meskipun kebobolan 2 gol pemirsa. Untuk shot efisiensi jelas di sini Real Madrid lebih dominan 50 berbanding 25. Dan dari zona serangan kita bisa perhatikan bahwa Real Madrid lebih banyak menyerang dari area tengah sebanyak 45%, sementara White FC lebih banyak menyerang dari sisi sebelah kiri sebanyak 42%. Sementara untuk man of the match atau pemain terbaik di laga kali ini jatuh pada Luka Modric, dan Bellingham juga main cukup bagus ya, dia bermain sangat luar biasa di babak kedua dengan performa 7,1. Vinicius Junior, Luka Modric dan beberapa pemain lain juga bermain sangat luar biasa. Sementara kita lihat sebenarnya pemain depan dari White FC juga bermain cukup baik, kita perhatikan di sini, tapi ya lini pertahanan dari White FC memang kecolongan tadi, 1 gol lewat sepakan yang sangat bagus sekali, mungkin karena mereka kelelahan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan, yaitu Coach Silaban 02, Kevin Wianto, Rizky Wijaya, Agung Arsana, Agung Pratama, Kata Giri, Roval Hikam, Hafiz Aziz, Wandi Sagle, Taufik Gunawan, selanjutnya Sintayong, Sir Maestro, Alek Matsakon, Abdul Buriman, Moh Faizal. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan White FC dengan skor tipis 3-2, dan akhirnya kita kembali berhasil mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Dan sekarang mari kita lihat highlight pertandingan antara Real Madrid versus White FC. Mulai dari gol pertama yang dicetak oleh Rodrigo.
Oke, di sini kita lihat Rodrigo berhasil mengemas satu gol cepat di menit ketiga lewat skema serangan yang cukup baik pemirsa. Ada Toni Kroos, kemudian Camavinga yang memberikan umpan pada Pasquez yang langsung melakukan sepakan Rabona, dan Rodrigo tanpa pikir panjang langsung melakukan tembakan volley yang luar biasa dan masuk ke gawang White FC pemirsa. Sementara gol kedua dicetak oleh Vinicius Junior lewat kerjasama apik pemain depan dari Real Madrid. Ya, kita lihat ada Camavinga, kemudian dia memberikan sentuhan magic yang sangat luar biasa pada Pasquez. Lagi-lagi dia menjadi pemain yang sangat punya potensi luar biasa dari sisi sebelah kanan Real Madrid. Dia memberikan assist yang sangat baik untuk gol yang diciptakan oleh Vinicius Junior. Tapi sayang sekali di menit ke-16 akhirnya Moreira dos Santos berhasil memperkecil ketertinggalan. Dia mampu mencetak gol yang sangat luar biasa lewat assist dari siapa tadi? Oliveira, bukan, dari Huijsen. Ya, dari Huijsen. Moreira dos Santos, dia berhasil mengecoh 3 pemain dari FC Buteng dan mengemas gol dari situasi bola rebound pemirsa. Moreira dos Santos, ya, si gondrong yang luar biasa. Dan satu lagi gol tercipta lewat rekan setimnya. Lagi-lagi itu adalah satu umpan dari Moreira dos Santos yang berhasil menggoyah gawang dari Real Madrid di babak pertama pemirsa. Nah, ini melalui skema serangan balik cepat setelah tadi Modric melakukan umpan pendek tapi berhasil dipotong Oliveira. Nah, ini dia Santos langsung memberikan umpan terupas ke Thomas dan dia berlari tanpa kawalan, langsung melakukan tembakan keras dari jarak yang sangat dekat. Thomas pun berhasil mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Nah, perubahan taktik yang dilakukan oleh Real Madrid membuahkan hasil, di mana kita akhirnya mampu mencetak gol kembali di menit ke-65 lewat sepakan Luka Modric pemirsa. Lewat aksi dari Yuwono, kemudian Camavinga, Bellingham memberikan umpan pada Rumkabu, Vinicius Junior yang berhasil mengemas satu gol dan dia juga memberikan satu assist untuk gol dari Luka Modric. Ya, itu adalah gol terakhir dan gol penutup kemenangan atas tim lawan, yaitu White FC yang berusaha keras untuk bisa melakukan tekanan-tekanan yang sangat baik ke lini pertahanan Real Madrid, tapi beruntung Madrid akhirnya berhasil mengangkat trofi sekeping besar untuk yang kesekian kalinya pemirsa. Ya, ini adalah trofi yang tentu saja sangat diinginkan oleh semua manajer di game Top 11. Ya, terkecuali teman-teman yang katanya bilang saya lebih mementingkan event daripada trofi. Ya, itu terserah Anda, tapi saya lebih suka mendapatkan trofi daripada mendapatkan token dari event. Oke, karena ini adalah ganjaran yang tentu saja sangat berharga untuk setiap manajer di seluruh dunia. Oke, di sini kita akan menghadapi Aragones 2024 yang ternyata sudah memastikan lolos ke babak final Super Cup yang akan berlangsung besok pemirsa. Setelah mereka berhasil menundukkan Pahmi, ternyata teman kita sendiri dengan skor telak 5-0. Dan kita perhatikan, ya, di sini Bang Pahmi ternyata tidak hadir di sisi lapangan untuk mendampingi timnya. Sayang sekali, timnya harus tumbang dengan skor telak 5-0 dan akhirnya kita akan menghadapi Aragones 2024 FC yang akan berlangsung besok pemirsa. Oke, jadi itu adalah pertandingan yang sangat luar biasa dan saya harap teman-teman juga bisa meraih trofi yang sangat istimewa, entah itu trofi Cup, trofi Liga Champion maupun trofi Liga. Semoga saja teman-teman bisa segera meraih semua trofi yang ada dan semoga besok teman-teman bisa meraih trofi Super Cup. Buat teman-teman yang musim ini atau hari ini berhasil meraih trofi Liga Champion atau trofi sekeping besar, semoga besok teman-teman bisa kembali meraih gelar juara Super Cup. Semangat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang gagal saya ucapkan tetap semangat, pencapaian kalian juga hebat. Semoga musim depan teman-teman bisa meraih gelar juara. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga buat membership channel Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.